Selamat jumpa lagi teman-teman. Nah teman-teman, ketika hidup itu terasa membosankan, kadang kita harus mencari solusi agar hidup itu lebih bergairah. Banyak solusi yang ditawarkan, namun tidak semuanya bisa diterima. Bagi sebagian orang, dapat dengan mudah mendapat solusi meskipun harus dengan pengorbanan. Baik itu biaya, kesempatan, tenaga, dan satu lagi yang jarang dimiliki orang adalah keberanian dan adrenalin. Setiap orang memiliki selera yang berbeda dari orang lain. Begitu juga saya yang sedikit ingin mendapatkan tantangan untuk memperkaya pengalaman dalam hidup ini. Tentu saja tantangan yang positif dan sebatas kemampuan. Dan yang penting, saya masih memiliki sisa-sisa adrenalin. Satu hal yang selama ini menggelitik di alam benak saya adalah saya ingin sekali dalam sisa hidup ini untuk merasakan sekali saja bagaimana nikmatnya terbang bagaikan burung menembus awan di langit. Dan untuk memenuhi hasrat saya itu, pagi ini tibalah saya di area Bukit Paralayang di Kemuning. Singkatnya, setelah menyelesaikan persyaratan administrasi, maka proses selanjutnya adalah persiapan untuk melakukan terbang layang. Dan memasuki area peluncuran, saya diberikan briefing singkat tentang apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Namun tidak begitu merepotkan karena apa yang harus dilakukan adalah hal yang normal dan tidak terlalu menjelimet atau berbelit. Tujuan dari briefing itu adalah untuk keselamatan bagi semuanya. Terbang menggunakan payung parasut paralayang adalah sebuah kegiatan yang memiliki risiko tinggi apalagi bagi pemula seperti saya. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi, sambil memberikan instruksi, para asisten memasang alat-alat keselamatan di sekujur tubuh saya. Payung pun digelar dan diladas pacu dan siap ditarik untuk terbang. Setelah semuanya siap, saya dikomando untuk ikut berlari oleh pilot tandem yang berada tepat di belakang saya. Dan tiba-tiba tubuh saya terasa terangkat. Semakin ke depan terasa semakin tinggi, terangkat semakin tinggi, tinggi dan tinggi. Oh, kaki saya sudah jauh dan lepas dari pijakan rerumputan tempat saya tadi berlari. Wah, semakin tinggi dan semakin tinggi. Ya, saya masih belum percaya benar ya, gak ini ya. Ternyata saya sudah berada jauh-jauh dan semakin menjauh di atas tanah. Wow, ini bukan bermimpi, ini benar-benar terbang. Saya lihat ke depan, ke samping, ke atas, ke bawah, semuanya benar-benar menjauh, menjauh dan semakin menjauh. Ini gila ini, baru kali ini saya terasa benar-benar terbang bagaikan burung. Oh ya teman-teman, saya terbang ini tidak sendiri. Itu yang menguatkan saya untuk tetap kuat menghadapi kenyataan berada jauh di angkasa. Ya, di belakang saya ini ada Pak Hendro, pilot tandem saya, memperingatkan saya supaya jangan melihat ke bawah. Mungkin agar saya tidak ketakutan atau trauma. Tapi sejak awal, tadi saya ingin terbang bagai burung. Karena itu saya beranikan untuk melihat ke bawah dan wow. Pemandangan di bawah sangat mustahil untuk tidak dinikmati. Di bawah kami terhampar perkampungan Bukit Kemuning yang indah. Dan di kejauhan terlihat jembatan kaca Sky Hill yang melintasi kebun teh Kemuning. Mungkin saya ini seperti drone. Oh ya, tamparan angin terasa cukup lembut dan sejuk, namun tidak sedingin kebekuan dini hari tadi. Saya sengaja mengenakan jaket karena mengira suhu udara akan lebih dingin dari pagi tadi. Saat ini sekitar jam 9 pagi, dan matahari sudah cukup tinggi sebenarnya. Namun banyak lapisan awan yang menggantung sehingga menghalangi sinarnya. Bahkan kabut tebal sudah mulai turun dari lereng Gunung Lawu. Nah teman-teman, terlihat di kejauhan sana, itulah tiang-tiang jembatan kaca Sky Hill Kemuning. Di bawahnya adalah hamparan kebun teh Kemuning. Jadi teman-teman, memang benar kata orang bahwa terbang dan melayang bagaikan burung itu membuat perasaan menjadi lega dan bebas lepas. Bisa melihat dan hinggap di setiap titik di bawah sana. Ya, jadi berbahagialah jika kalian punya sayap. Tapi omong-omong jadi ingat lagu lama, Seandainya Aku Punya Sayap, karya Rinto Harahap yang populer sekitar tahun 80-an.
yang dinyanyikan oleh, kalau tidak salah itu, Rita Butar-Butar. Dan kemudian sempat pula didaur ulang oleh Geisha beberapa tahun yang lalu. Nah, teman-teman, kembali bincang-bincang langit dengan Pak Hendro. Beliau ini ternyata pilot yang sudah punya jam terbang tinggi, bersertifikat karena sudah mulai terbang sejak tahun 2004 dan terbang tandem sejak 2011. Beliau juga pernah menjadi atlet PON di Jawa Barat mewakili Jawa Tengah. Jika kalian pernah menonton tayangan tandem atau tayangan tentang para layang di media, tentu pernah pula melihat saat payung para layang berputar-putar vertikal. Nah, saya sedang membayangkan jika hal itu terjadi, kemudian apa yang harus saya lakukan? Kemudian bagaimana cara melepaskan diri jika terbelit oleh tali-tali? Kemudian bagaimana nanti jika terlepas dan terjatuh? Ya, segala macam pikiran negatif berkecamuk di batok kepala ini. Disitulah saya tiba-tiba tersadar kepada siapa harus berharap, kemana harus berserah dan pasrahkan jiwa ini. Tentunya bukan ke Pak Hendro, tapi tiada lain hanya kepada Yang Kuasa. Nah teman-teman, karena ini adalah pengalaman terbang saya yang pertama kali dan benar-benar dari nol pengalaman, maka saya harus dan wajib mengikuti instruksi pilot yang membawa saya terbang. Saya menyadari kesalahan sedikit saja dapat membahayakan jiwa kami. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sukses tidaknya sebuah proses terbang layang, di samping kehandalan pilot juga kondisi cuaca, terutama kecepatan dan arah angin. Teman-teman, terbang layang itu tidak dapat dilakukan sembarang waktu karena sangat tergantung pada kondisi cuaca. Sekali lagi, bahwa setiap persyaratan tersebut bertujuan untuk menjamin keselamatan bagi penerbang. Kecepatan angin yang melebihi batas ataupun kurang dari kecepatan batas minimal tentu saja akan menyulitkan pilot dalam mengendalikan parasut. Apalagi dalam terbang tandem, di mana penumpang biasanya masih membawa perasaan takut yang bisa berlebihan. Dan hal itu tentu akan membahayakan jika nekat saja melakukan terbang. Sedapat mungkin dapat menghindari trauma psikologis di ketinggian. Karena tujuan melakukan terbang layang ini adalah mendapatkan pengalaman yang mengagumkan, mendebarkan, namun juga menyenangkan. Bukan pengalaman menakutkan yang traumatis. Ya, teman-teman, saya baru mulai bingung dan bertanya-tanya. Saya sadar bahwa tidak mungkin terbang seharian seperti ini. Pasti ada saatnya untuk turun kembali menginjak bumi. Tapi di mana harus mendarat? Yang nampak di bawah adalah perkampungan dan beberapa ladang yang tidak jelas bisa untuk mendarat atau tidak. Saya tanya ke Pak Indro, di mana harus mendarat? Tapi beliau hanya tertawa saja. Emang Walah, ya sudah, ikut Pak Indro saja, terserah mau mendarat di mana. Ya. Oh, ikutnya pon Jabar. Gimana?
Bisa yang bolak-balik itu, Pak. Nah, setelah cukup waktu kita terbang bagaikan burung atau drone, maka inilah saat-saat mendebarkan mencari tempat pendaratan yang tepat. Rupanya Pak Hendro sengaja berputar-putar supaya saya bingung menandai di mana tempat pendaratan yang sebenarnya. Tapi saya percaya Pak Hendro hanya sekedar membuat manuver-manuver yang benar agar parasut bisa melakukan pendaratan yang tepat, nyaman, dan selamat. Nah, setelah bermanuver ke kanan, parasut terasa semakin merendah dan merendah. Terlihat hamparan rumah-rumah dan kebun semakin terlihat mendekat dan mendekat. Kemudian parasut bermanuver ke kiri dan terlihat di depan bawah ada lapangan berumput yang cukup luas. Ya, nampaknya kami akan mendarat di situ. Oke. Persiapan Bapak, angkat kaki. Landing. Mantap. Gimana, Pak? Gampang sekali. Pak Hendro. Mantap. Terima kasih. Depan. Setelah landing selesai dan selamat, dengan dibantu Pak Hendro, saya melepas peralatan yang menempel di tubuh saya. Sebentar kemudian datang mobil pick up untuk menjemput kami dan mengangkut peralatan untuk dibawa kembali ke tempat take off. Dari lapangan landing ke tempat take off, kami melewati jalanan yang cukup menantang karena banyak tanjakan, tikungan, dan sempit. Dan jalan ini adalah jalan yang menuju ke Sky Hill atau Jembatan Kaca Kemuning. Dan jika lurus terus, maka jalan ini akan berujung di gerbang Candi Ceto. Oh, ini jalan besarnya. Ini ke Ceto. Iya Pak. Kalau ke itu Kemuning yang apa? Sky Hill. Iya. Sky Hill lewat sini juga. Terus ke sana terus atau gimana? Ini tuh, ntar naik ini terus ntar ketemu kok. Oh. Yang itu tuh. Yang kaca itu Ya itu. lewat sini. Ya. Sayang ya jalannya udah rusak gini. Ya yang sebagian. Arah layak belok kanan. Oke.
Sip. Kalau yang di atas. Tiap hari ada yang terbang, Mas? Ya kadang ada, kadang nggak ada. Kemarin aja ya nggak ada. Yang rame Sabtu Minggu ya? Ya. Tapi kalau yang mulut yang naikannya paling di Hutan Pinus. Sana Kembali lagi.